mengenai ibadah umroh yang di masa pandemi ini. Tapi jangan hilangkan niat ibadah umroh ataupun keinginan ibadah umroh, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu diinformasikan kepada calon jamaahnya. Kemudian dipastikan bahwasannya Abinaya adalah merupakan travel umroh yang terpercaya, kemudian aman dan amanah, serta tidak zolim. Ya, karena seluruhnya kita serahkan kepada jamaah tersebut dan uang yang mereka bayarkan dengan nilai Rp300.000 itu adalah bukan masuk ke Abinaya. Itu adalah masuknya adalah ke pertanggungan daripada asuransi mereka. Nah, menurut saya itu aja dari saya. Mungkin saya nanti akan share terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya buka ruang pertanyaan. Saya ada slide sebenarnya, tapi saya belum ketemu nih. Karena slide ini bukan purely dari Abinaya, karena saya masih mengadop apa yang Abinaya ikut dengan asosiasi, ya, karena kita masuk di dalam asosiasi Himpuh. Ya, jadi sekelebat sedikit mengenai Himpuh, karena saat ini sebagian besar travel itu belum bisa memberangkatkan dengan jumlah banyak. Tapi alhamdulillah kemarin ya itu ada satu travel umroh sudah memberangkatkan, sekali berangkat itu kemarin itu di hari Senin ya, di hari Senin itu Senin atau hari Minggu itu ada sekitar 250 orang. 250 orang ini adalah keberangkatan terbesar yang dari Indonesia selama masa pandemi dalam satu pesawat. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai ada. Nah, tentunya ini adalah menjadi harapan kita bahwasannya nanti travel umroh yang lainnya pun segera juga bangkit ya, sama halnya dengan Abinaya, dan saat ini memang memerlukan satu kreasi sendiri untuk masing-masing travel supaya benar-benar bisa mendapatkan jamaah. Memang sulit saat ini untuk bisa mendapatkan jamaah langsung. Nah, program-program yang ditawarkan cukup banyak, termasuk travel yang ditawarkan itu adalah dengan pembayaran dengan pembiayaan sebenarnya. Jumlah 250 orang. Jadi motonya mereka adalah umroh terlebih dahulu, bayarnya belakangan. Nah, boleh apa enggak? Nah, ini sebenarnya secara syariah dan secara fatwanya itu sudah difatwakan boleh. Ya, jadi mereka memegang prinsip adalah pembiayaan ini. Nah, bolehkah Abinaya melakukan pembiayaan ini jika mereka sudah menabung dengan ataupun mereka sudah melakukan ikut dengan program Syiar Baitullah ini? Boleh, tapi mereka tidak bisa menggunakan dana yang disimpan saat ini. Nah, itu yang harus kita ketahui juga. Nah, kalau mereka mau cepat berangkatnya boleh, tentunya boleh. Tapi tetap mereka tidak bisa menggunakan dana yang ada saat ini. Misalkan mereka sudah menabung di 1 tahun, ya, bolehkah menggunakan sesuai? Nah, itu masih belum boleh. Ya, itu yang dari saya. Nanti insya Allah kalau misalkan saya lagi cari nih Pak Toto sambil ini mungkin saya coba cari terlebih dahulu slide dari asosiasi, mungkin saya bisa tampilkan seperti apa. Karena yang bisa membuka hanya saya yang punya password untuk ini. Karena saya nggak simpen di file, itu nggak bisa simpen di file. Mungkin kalaupun saya tampilkan itu mungkin dalam bentuk dari video ataupun ya nanti saya coba carikan. Insya Allah kalau misalkan bisa saya buka dari website Himpuh, nanti akan saya tampilkan. Oke. Ya. Oke. Saya itu terlebih dahulu, silakan kalau misalkan ada pertanyaan seputar Abinaya ataupun mengenai umroh ataupun haji, silakan. Saya persilakan. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau nanya silakan, tapi ganti-gantian ya satu-satu ya. Saya akan bantu ketik pertanyaannya. Ayo silakan, siapa yang mau nanya duluan? Teman-teman. Halo. Halo, iya Pak Alami. Halo. Silakan Pak Alami.
pertama kali dibuka untuk umroh semenjak pandemi ini November 2020, Pak ya. Ya, betul. 1 November 2020 2020 kalau nggak salah keberangkatan pertama. Ya, 1 November 2020. 1 November. Selama bulan November itu Pak, ada berapa kali keberangkatan? Dan sampai terakhir sekarang bulan Januari ini ada berapa keberangkatan? Oke, untuk di November sampai di Desember ini, itu Indonesia itu baru memberangkatkan sekitar 900 orang. 900 orang. Jadi total keberangkatannya sendiri ya itu adalah jamaah yang baru, bukan jamaah lama. Jadi kalau dibilang jamaah lama itu adalah jamaah yang tertunda. Tapi tertunda akibat pandemi itu adalah jamaah-jamaah yang umurnya lebih di atas 50 tahun. Jadi kebanyakan yang berangkat kemarin adalah jamaah-jamaah baru, bukan jamaah yang tertunda. Karena apa? Jamaah yang tertunda itu tadi mereka belum bisa berangkat pertama karena umur mereka lebih daripada 50 tahun. Kemudian penerbangan mereka adalah kebanyakan bukan melakukan penerbangan dengan Saudi Airlines. Jadi Saudi Airlines ini tidak bisa mengakomodir penerbangan ini. Berapa jumlah grupnya? Ya kita perkirakan adalah kalau 900 orang, maka per bis adalah 24. Nah itu telah dibagilah 900 dibagi 24 dalam satu bis. Nah, itulah baru tercapai di November. Tapi hanya Indonesia saja yang mengirimkan. Belum ada negara lain ya kecuali Pakistan. Jadi baru Indonesia yang melakukan ibadah umroh dan warga negara Arab Saudi setempat di Mekah ataupun dari Madinah. Nah itu yang mereka melakukan ibadah umroh. Saya rasa itu mungkin jawaban dari saya. Ya, ada lagi Pak Alami. Pak Alami dari Kalimantan, Pak Pandu. Oke, Kalimantan mana Pak? Dari Kalimantan, Pak, dari Provinsi Baru, Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara, alhamdulillah. Iya, tepatnya di Kota Tarakan, Pak. Dia perbatasan persis dengan Malaysia. Jadi kalau Kalimantan 3 ini dimiliki 3 negara, ada Darussalam, ada Malaysia, ada Indonesia. Yang sekarang kondisinya musibahnya di mana-mana gitu. Iya, tapi insya Allah Pak, karena saya tahu saya Kalimantan cukup baik lah potensi itu. Iya, insya Allah makanya saya tertarik ini Pak, tertarik betul karena memang ini betul bisnis dan ibadah yang memang dibutuhkan oleh umat Muslim ya. Ya. Terkait untuk ini Pak yang kedua terkait dengan kos nanti biaya kan, sebetulnya relatif tidak mahal. Karena kondisi pandemi ini tadi yang dari satu kamar berisi 2 orang, kemudian kapasitas bis yang hampir separuhnya, ya kan Pak. Nah, kira-kira kalau kondisi normal ini kan calon mitra Syiarbaitullah ini nanti 5 tahun ke depan, dari harga yang sekarang kira-kira masih tetap nggak Pak nanti atau ada kenaikan lah ya? Iya. Oke Pak Alami, jadi mungkin saya jawab mengenai bagaimana kondisi harga saat ini sebenarnya. Kondisi saat ini dibandingkan sebelum pandemi, yang tadi saya bilang sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, mungkin saya kupas sedikit mengenai harga ya. Nah, harga. Ya, jadi mungkin kalau yang lainnya nggak akan diinformasikan mengenai harga ini. Jadi kenaikan harga ini pertama adalah karena Arab Saudi itu menaikkan pajak. Mereka tadinya pajak hanya 5%. Itu tahun 2017 mereka menaikkan pajak 5% awalnya. Jadi ada kenaikan pajak di situ 5%. Dan kemudian saat ini 2020 kemarin start dari bulan Juli itu sudah naik menjadi 20%. Jadi ada kenaikan 15%. Kenaikan harganya. Nah, kenaikan harganya ini 15% adalah yang dikenakan adalah termasuk tiket, termasuk akomodasi, termasuk transportasi. Nah, sebenarnya tidak terlalu besar karena tidak ada kenaikan di Indonesia. Karena nilai real itu tidak terlalu
besar dan kita menjualnya juga dalam rupiah. Karena harga yang kita dapatkan kebanyakan itu menggunakan Saudi Arabian Real. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya di harga sekarang. Bahkan sekarang di masa pandemi ini adalah mereka sebenarnya harganya memang sedang mereka turunkan secara ini ya. Kenapa mereka turunkan? Pertama adalah mereka sedang juga memancing ataupun mengharapkan jamaah dari Indonesia untuk mau pergi ibadah umroh, karena yang paling pertama adalah memang warga negara Indonesia yang paling berani untuk bisa mau berangkat di saat pandemi ini gitu ya. Ya, karena bicara mengenai ibadah itu dia. Kelebihannya adalah di situ. Jadi bukan kekurangan sebenarnya. Kelebihannya adalah mereka mau melakukan ibadah ini di saat pandemi. Kenapa mereka mau? Karena sudah melihat dan memantau bahwasannya Arab Saudi sudah melakukan protokol kesehatan yang cukup kuat. Ya, cukup kuat dalam arti adalah pelaksanaan ibadah umrohnya. Bayangkan yang biasanya haji dilakukan itu dengan total jumlah mungkin 4 juta sampai 5 juta orang. Nah, sekarang hanya dibatasi dengan seberapa banyak ya? Mungkin maksimal kemarin dia berikan adalah kuotanya adalah 10.000 untuk internasional. Ya, untuk internasional. Nah, maka itu sebenarnya mereka masih melirik Indonesia adalah potensi yang cukup kuat dan memang animo masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umroh sangat kuat. Bukan berarti yang lain nggak kuat ininya. Untuk melakukan ibadah umroh sama kuatnya, tapi potensi untuk masyarakat pergi ibadah umrohnya yang paling banyak adalah Indonesia, karena Indonesia adalah nomor 1 kemarin 2019 ya, sebelum itu nomor 1 di bawah nomor 1 setelah itu Pakistan ya. Nah, harga ini kita hitung adalah dengan harga tadi kenaikan pajak 15% tidak terlalu besar, tapi dengan nilai promo mereka, karena apa nilai promonya? Karena dari segi transportasinya mereka tidak ada city tour saat ini, city tour atau ziarah ya, tapi di beberapa grup kemarin itu sudah diperbolehkan, toh masih tetap dengan harga yang sama ya, dan sebagian besar hotel mereka masih melakukan istilahnya pembangkitan penjualan supaya mereka bisa dapat kuota dari Indonesia. Nah, kesempatan ini sebenarnya kalau dihitungkan berapa harganya, ya nggak jauh beda dengan tahun lalu. Cuma sekarang umrohnya kita bilang adalah umroh VIP sebenarnya. Kenapa VIP? Karena umrohnya itu nggak berdesak-desakan di sana. Ya, nggak berdesak-desakan, kemudian tawaf juga bisa tawaf dengan luasa, bisa cepat. Ya, siapa yang bisa umroh pada saat masa biasa itu bisa selesai dalam waktu 1,5 jam. Hanya di saat masa pandemi ini umroh bisa selesai dalam 1,5 jam, maksimum adalah 2 jam. Dan alhamdulillah sekarang melakukan ibadah wajibnya, sholat 5 waktunya sudah diperbolehkan. Ya, sudah diperbolehkan. Kemarin waktu November, ya Desember, ya November, Desember pertengahan itu masih belum boleh melakukan ibadah umroh, melakukan ibadah sholatnya, wajibnya. Jadi ibadah umroh saja. Nah, hanya kita sebagai warga negara Indonesia sebenarnya punya prioritas dari Arab Saudi untuk kita bisa mengirim jamaah, dan sekarang harganya masih termasuk dibilang harga murah. Dan sekarang sudah mulai keluar harga hotel bintang 4, bintang 3 yang juga termasuk murah. Karena apa murah? Karena mereka sekarang memberikan waktu tahun lalu sebelum pandemi mereka belum bisa memberikan free. Sekarang mereka bisa memberikan free ataupun bebas harganya. Dengan jumlah sekian orang mereka bisa memberikan kapasitas sekian orang, dan kemudian ada tambahan free-nya. Dari mereka, bukan dari travel Indonesia, bukan. Memang mereka memberikan itu untuk ke travel Indonesia. Nah, maka itu sekarang justru sebenarnya harganya murah nggak? Kalau bilang katakan murah adalah murah di masa sekarang ini dengan jumlah berdua, dan kemudian umrohnya bisa VIP, tapi memang sekarang umroh ini hanya baru-baru boleh 1 kali. Nah, itulah keterbatasannya. Tapi alhamdulillah sholat 5 waktunya sudah boleh. Sudah boleh. Harganya
kalau dibilang mahal apa enggak. Nah, untuk ke depan harganya gimana? Harganya insya Allah akan kembali seperti normal, hanya kenaikan di 15% saja. Dan kemungkinan yang akan tetap ditetapkan adalah ya satu kamar berdua ini mungkin akan berlangsung sampai nanti pembukaan umroh baru di 2021, musim baru maksudnya. Ya. Nah, itu kemungkinan sampai di Maret ini, bahkan di Ramadan, ini masih berdua maksimum. Tapi insya Allah setelah nanti musim baru di 2021, di September, Agustus ataupun September, itu insya Allah sudah bisa dibuka di 4 orang, insya Allah ya. Artinya Pak sudah tidak ada masalah sebetulnya Pak ya. Satu, tadi asal berusia 18 tahun sampai 50 tahun kan sudah bisa berangkat kan yang baru ya, jamaah baru. Betul. Kendalanya kemarin masalah umur ya, Betul. yang jamaah lama, jadi belum bisa berangkat. Kira-kira untuk 31 Maret ini Pak, untuk tanggal 31 Maret, yang open sudah flight ke Saudi Arabia ini ya, artinya bisa bertambah kan nanti itu kuota untuk Indonesia, meskipun Indonesia prioritas ya. Iya. Nah, kuotanya sebenarnya justru Abinaya akan fokusnya sebenarnya pemberangkatan Abinaya adalah di April minggu pertama sebelum puasa. April minggu pertama. Iya. Kita akan fokus ke situ. Jika ada jamaah yang mau berangkat sekarang, maka kita akan postpone di April minggu pertama. Nah, maka itu bagi rekan-rekan semuanya yang ada di sini di Ionet mungkin juga memiliki jamaah di luar dari Ionet yang menanyakan saya mau nggak pergi. Nah, tentunya adalah kan ini sudah diinformasikan juga oleh Ionet bagaimana prosedurnya seperti apa. Itu bisa langsung ditanyakan sama Ionet seperti apa. Karena kalau mereka mau beli langsung gimana? Nah, Ionet lah kemarin sudah karena Ionet adalah sebagai perwakilan kita. Nah, insya Allah kalau misalkan itu ada keberangkatan 2-3 orang, itu kita akan berangkatkan di awal April minggu pertama sebelum puasa. Nah, itulah penerbangan memang semuanya sudah dibuka secara ini. Berapa kuotanya? Saya belum dapat bocoran berapa kuotanya, tapi yang jelas Indonesia akan terbesar dibandingkan negara yang lain. Nah, insya Allah seperti itu. Dan harganya gimana? Insya Allah harganya pun masih sebaik seperti yang sekarang. Bahkan pilihan hotelnya sudah semakin banyak. Karena sekarang pilihan hotelnya masih terbatas. Ya, terbatas di bintang 4 dan bintang 5. Ya, bintang 5 sekarang sudah dibuka di bintang 4. Pilihannya sudah semakin banyak lah insya Allah di 1 Maret. Dan Abinaya memang sudah komitmen yang awalnya kita pakai pesawat penerbangan ataupun penerbangan transit, maka semenjak di 2020 kemarin sebenarnya di Februari kan masih adakan keberangkatan, itu adalah pesawatnya adalah pesawat penerbangan langsung. Ya, jadi kita sudah menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines ya, dengan harga yang cukup ekonomis sebenarnya. Ya, kemarin kita menjual dengan harga 23,5 dengan tidur berempat pesawatnya dengan sudah menggunakan Saudi Airlines ataupun Garuda sekitar 24,5. Alhamdulillah. Jadi insya Allah harga ini sebenarnya tidak mahal. Nah, sekarang sendiri Abinaya sudah mengeluarkan harga sebenarnya dengan harga 26,9 juta. Semuanya sudah termasuk. Semuanya sudah termasuk 26,9 itu yang akan kita jual dengan hotel bintang 4. Itu termasuk satu malam. Semuanya base-nya berangkatnya dari Jakarta, karena semuanya dari daerah itu, sekarang semuanya akan diberangkatkan dari Jakarta, kecuali Surabaya yang mungkin sudah ada Lion Air, ya saat ini baru buka Lion Air, tapi insya Allah depannya sudah akan buka. Nah, insya Allah Kalimantan sebenarnya embarkasinya mana? Karena Kalimantan sendiri kemungkinan akan berangkat embarkasinya dari Banjarmasin, kemungkinan adalah itu. Ada 2 Pak, Banjarmasin atau Balikpapan. Ya, Banjarmasin dan Balikpapan, betul. Jadi insya Allah sebenarnya ada 2 itu. Nah, apakah nanti benar ada pesawat dari Banjarmasin direct ke ini? Nah, itu kita belum tahu masalahnya. Karena sejauh ini belum ada Saudi Airlines yang terbang dari sana dan ada komitmen dari Indonesia untuk buka di sana. Dan kemudian Garuda Indonesia juga sekarang fokusnya adalah penerbangannya ada penerbangan tambahan. Maksudnya adalah dari daerah ke Jakarta tetap. Tidak ada penerbangan embarkasinya langsung ke Madinah ataupun ke Jeddah. Sama Surabaya juga seperti itu, saat ini belum ada yang langsung. Jadi tetap dari Surabaya harus tambah
tiket ke Jakarta, Jakarta baru langsung ke Jeddah ataupun Madinah. Dan saat ini semuanya Garuda masih terbang ke Jeddah, belum ada ke Madinah. Insya Allah di Maret nanti sudah buka ke Madinah. Gitu. Oke, mungkin cukup Pak Alami ya. Oke Pak, cukup dulu. Cukup Terima ya. kasih. Oke. Terima kasih Pak Pandu. Ya, Ya, sama-sama. mungkin Pak Alam. teman-teman yang lain. Silakan, ada yang mau nanya? Mau nanya bisa angkat tangan, bisa. Atau langsung ngomong juga boleh. Langsung dibuka aja di unmute. Silakan Bu Lita, ada mau nanya Bu Lita? Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Bu Ini Lita Pak nih Pandu. dari Probolinggo Bu. Pak Pandu ya. Ya, Bu Alita. Iya, Silakan Bu. ini Pak, ini kan program dari Ionet ini kan untuk 5 tahun ke depan Pak ya. Kalau Probolinggo ini awal ini kan masih 2020 kemarin. Ya. Jadi untuk pemberangkatan masih lama kayaknya 5 tahun lagi. Nah itu kebanyakan di daerah itu mereka menanyakan untuk kantor travelnya Pak. Ya. Nggak ada perwakilan untuk di daerah mungkin Surabaya atau di mana gitu Pak. Kan Ya. sekarang ini kayaknya masih di ini ya, Jakarta sama Jawa Tengah aja Pak ya. Betul. Perwakilan, bukan? Banjarmasin ada. Oh, Banjarmasin. Masih jauh Pak dari Probolinggo. Probolinggo. Jawa Ibu Alita bersedia mau bukan di Probolinggo atau gimana? Kalau teman-teman di sini kan kebanyakan yang sudah gabung di kita, kebanyakan teman-teman dari travel juga ada, terus juga dari jamaah Arminareka juga banyak yang sudah biasa jadi TL, terus sudah biasa jadi apa ya? Kalau di Armina itu mereka sering berangkat umroh lah, mewakili dari travelnya itu Pak. Ya. Jadi untuk pengalaman travel kayaknya mereka sudah banyak. Kalau saya kan belum Pak, belum umroh. Saya takut kalau jadi TL, takut nyasar. Insya Allah umroh. Gitu, amin. Ya, jadi mungkin saya itu Bu, sebentar Bu ya. Jadi Pak Pandu nanti ini Bu Lita nanti yang kita roadshow salah satu leadernya di Probolinggo nih Bu Alita. Jaringannya di bawah dia udah lebih dari 200 orang Pak Pandu. Jadi nanti yang request nanti ada perwakilan di sana yang kita mau lihat tempatnya juga ini dari Bu Lita ini. Oke. Oke, udah lanjut Bu. Iya. Iya. Mungkin kemarin sudah saya infokan ke teman-teman dan juga mereka menanyakan ke saya, bisa nggak kita buka travel untuk Abinaya? Karena kan di sini insya Allah namanya travel itu kayak jamur Pak, udah banyak banget. Ya, kita ini kan punya program Syiar Baitullah Ionet dengan travelnya Abinaya. Nah kalau mama ada satu aja perwakilan di tempat kita, entah itu di mana di Surabaya udah banyak juga jamaah di sana, Probolinggo. Paling enggak kan kita bisa ngomong itu juga bisa jadi bukti untuk calon-calon jamaah yang lain untuk percepatan Pak. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Alita. Jadi saya informasikan. Iya, Pak, sebenarnya Abinaya pernah ada di Probolinggo. Oh ya Pak, tahun berapa itu Pak? Belum lama Bu, coba perwakilan kita nggak amanah gitu. Oh gitu. Iya. Terus gimana Pak? Jadi sebenarnya untuk sistem perwakilan sebenarnya Abinaya membuka sistem perwakilan kepada siapapun. Karena Abinaya berbeda, saya bilang Abinaya berbeda dengan yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya mungkin Ibu harus membayar sama halnya Arminareka. Ya, karena Ibu tadi sebut ada Arminareka apa semuanya. Itu melakukan pembayaran ataupun melakukan DP ataupun uang untuk membeli satu titik ataupun beberapa titik. Nah, kalau di Abinaya ini jika menjadi perwakilan itu tidak ada harus membeli satu titik, 2 titik, 3 titik, enggak perlu. Tapi tentunya adalah karena sebagai pesyiar Baitullah,
Ya tentunya mereka punya tujuan yang mulia, dan kemudian yang paling penting adalah kejujuran dan niat untuk melakukan syiar ibadahnya adalah cukup kuat, ya harus kuat, gitu ya. Nah, kita Abinaya ini memang sistemnya bukan cabang. Kenapa? Ya alhamdulillah sebenarnya dengan adanya pandemi ini mereka punya cabang itu tutup semuanya karena mereka nggak kuat membiayai cost-nya yang saat ini gitu ya. Mereka tutup semuanya, dan yang hidup adalah mereka yang mempunyai perwakilan ataupun yang mereka punya mitra ataupun agen yang mereka bekerja secara lepas sebenarnya. Tapi berbeda dengan travel-travel yang ada sebenarnya sekarang, kalaupun mereka mitra, mereka harus melakukan investasinya juga ke travel itu. Dan Abinaya tidak seperti itu. Jadi siapapun itu bisa membuka perwakilan, tapi tetap kita melihat adalah siapa dia dan siapa orangnya dan seperti apa background-nya juga kita harus lihat. Dan kerjasamanya adalah itu kerjasama yang saling benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Tapi yang jelas kita menginginkan kalaupun itu adalah mitra atau perwakilan, ya kita punya syarat dan ketentuan sendiri tentunya. Ini nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut untuk mereka yang punya tertarik untuk menjadi perwakilan Abinaya. Jadi ada ketentuan sendiri dan tidak perlu membayar. Ini yang kita pastikan. Bahkan mereka punya kelebihan sendiri jika mereka menjadi perwakilan. Ya, termasuk yang mungkin bonus yang sudah dihitungkan oleh Ionet juga, dan kemudian bonus yang mungkin direct bisa didapat dari Abinaya. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi, insya Allah Ibu, kalau misalkan nanti memang berminat untuk bisa mengembangkan Abinaya di Probolinggo, ya itu bisa, karena saya yakin lah Probolinggo dan Jawa Timur itu cukup kuat di kesantriannya. Maksudnya pesantren itu adalah merupakan peluang sebenarnya untuk memasarkan program Syiar Baitullah sekarang, gitu ya. Kalau mereka misalkan santrinya 6 tahun aja, ya 6 tahun di santri itu dia per bulan bayar Rp300.000, ya insya Allah. Di 5 tahun kan insya Allah sudah bisa pergi, maksudnya walaupun nilainya tidak masih kurang lah istilahnya, ya insya Allah dengan itu mereka masih sudah bisa terbantu untuk bisa berangkat. Nilainya berapa ya? Terlalu beda jauh lah. Kalau misalkan mereka dapat 18,5 juta, mungkin tambahannya berapa? Misalkan harga 24 juta ya berarti tidak terlalu mahal mereka menambah. Nah itu sebenarnya kesempatan. Atau mungkin bisa dipasarkan untuk yang mereka, karena kalau sudah bicara mengenai umroh dan kemudian tabungan umroh, pertama kali mereka akan menabung, tapi alhamdulillah jika mereka sudah menabung, ada yang ingin perginya jauh lebih cepat. Bisa nggak? Bisa, Abinaya bisa bantu. Seperti apa? Yaitu bisa dengan pembiayaan mereka, dengan kerjasama dengan lembaga keuangan yang lainnya, yang mungkin bisa membantu mereka bisa langsung berangkat, tapi tidak menggunakan dana yang mereka sudah harus tetap bayarkan setiap bulannya ke asuransinya, ke MNC-nya, itu aja. Ya mungkin kalau nanti kalau untuk itu nanti Bu Rita seperti yang kemarin kita udah sampaikan Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau untuk perwakilan itu kan saya sudah bilang sudah pasti bisa, karena kan Ionet juga kan perwakilan dari Abinaya. Iya. Gitu. Tapi kan ada persyaratannya aja Bu. Nanti persyaratannya itu nanti kita bicarakan pas Pak Pandu ke sana, karena kan persyaratan salah satu adalah lokasi dan tempat. Ya. Iya Pak. Ya karena sayang aja Pak, karena kita selama syiar itu kan memang arahnya untuk program Ionet yang 300.000. Cuman di perjalanan kita syiar itu kan ada beberapa yang kepingin bayar langsung. Kayak kemarin saya dapat 16 jamaah. Akhirnya kan saya berikan ke travel lain karena kan saya nggak mau kasihkan ke Abinaya juga nggak ada perwakilan. Saya bingung untuk di sini untuk ngurusinnya gitu loh, karena saya nggak tahu caranya. Perwakilannya Ibu Alita. Kalau persyaratan untuk tempat kayaknya belum bisa Pak, saya. Kepinginnya sih kepingin. Nanti dibicarakan aja Bu pada di sana semuanya. Karena
memang itu ke depannya, kalau itu adalah ingin menjadi satu perwakilan, ke depannya kita tidak menuntut saat ini adalah harus ada tempat, harus ada apa enggak, tapi mampu atau tidaknya Ibu untuk melakukan syiar Baitullah itu saya nggak menentukan, Ibu harus jadi perwakilan punya tempat ini, enggak juga. Karena ada perwakilan kita Semarang juga nggak punya tempat. Gitu. Ya, rumah biasa, tapi produksi gitu. Itu yang paling penting. Yang Pak Toto juga seperti itu. Kalau di sini kebanyakan teman-teman itu semuanya hampir 60% dari jamaah saya itu udah pernah umroh, Pak. Dan mereka juga pernah jadi TL sampai setiap tahun berangkat, itu ada yang seperti itu. Jadi sekarang pun masih syiar untuk cari jamaah umroh. Sayangnya kan mereka harus kasihkan ke travel lain kalau umpama untuk pembayaran cash. Kan seperti itu. Jadi kalau umpama kita dapat yang seperti itu, apalagi kan kita syiarnya tiap hari, Pak. Enggak kepingin gitu. Jadi setiap hari itu sudah kayak kerjaan kita memang syiar gitu loh. Sayang banget kalau sampai lepas untuk yang cash ataupun ada juga dana talangan kan Pak ya? Ya, ada. Ya, seperti itu. Tapi kita tujuan utama tetap syiar untuk yang program Ionet. Nah, kalau umpama pas nggak mau, kepingin berangkat tahun depan atau berangkat kapan, nah itu kita susah nyarinya, nggak susah sih. Banyak travel yang udah nawarin kita juga sih untuk bisa masuk ke travel mereka. Cuman kalau mama pakai sama-sama Abinaya kan lebih bagus. Betul. Itu maksud saya. Itu Pak. Ya udah Bu, gini aja. Jadi kalau jika kedepannya Ibu mendapatkan satu jamaah, baik itu pembiayaan atau gimana semua, informasikan aja ke Ionet. Nanti insya Allah kita koordinasikan ke Ionet seperti apa. Ya tentunya kan kalau dari pihak Ibu kan berapa sih sebenarnya komisinya, sebenarnya sudah diatur juga. Nah nanti kita bisa bicarakan itu. Iya Pak. Jadi intinya adalah mencegah hal itu terjadi ataupun pengoperan jamaah yang harusnya potensi juga dipindah ke travel yang lain, kenapa nggak coba Abinaya gitu. Nah, sebetulnya teman-teman leader di sini yang mungkin Pak Toto udah tahu ya, leader Probolinggo itu, nah mereka itu kepinginnya ketemu dengan Pak Pandu pas kita meeting leader Pak Toto. Jadi di situ kan banyak teman-teman yang sudah pengalaman untuk perjalanan umroh, syiar umroh kan seperti itu. Dan mereka kepingin juga bisa untuk masukkan jamaahnya ke Abinaya. Nah sayangnya kan Pak Pandu datangnya ke Keraksan. Kan seperti itu. Nanti kan 29 kan masih ada waktu Bu, tinggal dibikin lagi aja Bu. Jangan diputar-putar lagi Bu Lita. Kalau Pak Pandu datang tanggal 26 ya udah nggak mungkin Pak Pandu kelamaan waktunya. Iya Pak, nggak ada. Tapi enggak lah, nanti itu teman-teman antusias nih Pak Pandu, antusias ketemu dengan Bapak. Kita sudah punya rencana sewa mobil, mau berangkat ke Keraksan loh Pak, gitu loh, untuk bisa ketemu dengan Pak Pandu. Kepingin tanya-tanya soal travel, jadi nanti juga bisa ketemu di tanggal 28 kok Pak Toto, gitu. Oh iya udah. Nggak ada masalah. 29 baik. Bisa ke Mojokerto Pak Toto. Siap. Iya, makasih. Iya yuk. Ya sama-sama Bu. Pak Jainal ada mau nanya Pak Jainal? Saya Pak mau nanya Pak. Oh silakan Bu. Assalamualaikum, saya Bu Siti dari Probolinggo. Mohon maaf Pak Pandu, selama ini kan kita syiar. Banyak jamaah yang usianya di atas 50. Nah, perkiraan sampai kapan ya kita dibolehkan untuk yang usia 50 ke atas itu, Pak? Ya, tadi yang saya informasikan Bu Siti, insya Allah sebenarnya di atas 50 itu insya Allah ya, kalau memang bocoran ini benar, karena insya Allah itu di Maret tanggal 21 ke sana itu sudah diperbolehkan umur 65 tahun maksimum. Iya Pak. Jadi sudah diperbolehkan sebenarnya. Nanti 31 Maret insya Allah, lewat dari 31 Maret lah ya, itu sudah diperbolehkan umur 65. Dan mudah-mudahan ketetapan itu Arab Saudi juga akan mengeluarkan, karena mereka sudah menginformasikan penerbangan sudah boleh masuk tanggal 31 Maret, dan kemudian nggak mungkin mereka akan membatasi lagi sampai di 50. Dan alhamdulillah vaksin sekarang kan sudah berjalan.
Ya, Iya. vaksin di Arab Saudi sudah berjalan, di Indonesia sudah berjalan, dan di negara lain juga sudah berjalan. Nah, inilah sebenarnya yang kita inginkan. Dilepas dari pro dan kontra antara vaksin di Indonesia maupun di negara lain, tapi kita menyambut baik ya vaksin itu diadakan. Dan insya Allah ini menjadi titik terang untuk siapapun juga, terutama mereka Biro Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Umroh PPU dan PIHK ini mendukung penuh untuk pelaksanaan vaksin karena ini akan membangkitkan seluruhnya keberangkatan jamaah, terutama apalagi nanti yang untuk melakukan ibadah umroh itu akan divaksin. Nah, akan divaksin dan harus divaksin. Ini ada ketetapan dari Arab Saudi yang sudah diinformasikan dari mulai sekarang. Berarti harus ikut ya Pak vaksin itu Pak? Apa ada kartunya begitu Pak? Akan ada nantinya Bu. Nanti insya Allah yang umroh dan haji, setahu saya nanti kalau ketetapan ini sudah berlaku di tanggal 31 Maret, maka pemerintah Indonesia pun akan ikut dengan ketetapan itu. Maka sama dengan vaksin meningitis yang itu wajib kayak gitu Pak? Betul. Oh. Ya, akan berarti sama ada 2 vaksin itu. nanti Pak? Akan ada 2 vaksin, maka itu akan ada 2 vaksin. Mungkin ada vaksin meningitis pasti akan ada, kemudian vaksin COVID-19 itu pasti akan ada. Dan itu harus disuntik untuk jamaah yang berangkat nantinya setelah tanggal 31 Maret. Tapi sekarang belum ada ketentuan secara khusus mereka menempatkan itu sebagai ketetapan bahwasannya yang sekarang berangkat itu harus vaksin. Sekarang hanya menetapkan bahwasannya yang berangkat itu harus di PCR sebelum berangkat. Walaupun di Arab Saudi ketika datang 1 hari kemudian itu dilakukan PCR. Tapi nanti setelah 31 Maret ada merupakan kewajiban untuk melakukan vaksin. Ada 2 vaksin. Vaksin meningitis dan vaksin COVID-19. Iya, ya Pak. Yang setelah vaksin di Indonesia walaupun masih jauh dengan keberangkatan, apakah kalau mau berangkat divaksin lagi Pak? Enggak. Itu tidak. Jadi intinya adalah vaksin itu kan ada sertifikasinya. Ya, sertifikasinya. Kita ajukan apa? Berarti Pak nggih. Ya, sertifikasinya itu. Iya, betul. Sertifikasinya itulah yang akan dipergunakan. Bahkan kalau misalkan itu adalah melakukan ibadah umroh, karena sertifikasinya itu nantinya kan bentuknya kalau saya dapat informasi adalah itu ada bentuknya dalam barcode. Jadi itu sudah bisa dipergunakan seharusnya ya. Iya, tapi nanti nggak tahu ketetapan pemerintah Indonesia seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau Arab Saudi menentukan itu vaksin, maka Indonesia akan ngikutin, umrohnya akan divaksin COVID-19. Dan bagi mereka yang sudah divaksin, tentunya ketetapan itu bisa aja yang sekarang sudah dapat bukti konfirmasi vaksin itu ditukar dengan kartu vaksin misalkan. Bisa aja seperti itu. Nah, kita belum tahu, tapi yang jelas Arab Saudi sudah menentukan itu mereka yang akan melakukan ibadah umroh harus vaksin. Kenapa? Calon jamaah kita kan yang baru kan 5 tahun, Pak. Itu untuk berapa tahun vaksin itu, Pak? Ada batasnya enggak? Jadi gini, untuk waktunya. Kalau vaksin itu kan dilakukan biasanya sebelum berangkat. Ya. Jadi kalau misalkan mereka sudah validasinya sudah lewat, maka mereka harus vaksin. Karena vaksin sekarang pun ini belum dianggap vaksin yang sempurna karena akan 2 kali kan vaksin. Nah, insya Allah kalau 5 tahun ke depan, tentunya sudah ada vaksin yang paling tidak benar-benar sempurna lah. Kita bilang sempurna, intinya adalah itu sudah sempurna. Insya Allah vaksin itu sama seperti halnya vaksin yang dilakukan oleh vaksin meningitis itu berlaku 2 tahun atau sampai 3 tahun. Nah, insya Allah begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah bisa ketemu Bu. Ya, siap Pak. Ya, teman-teman ada lagi yang mau tanya? Halo. Ya, izin nanya. Silakan Pak J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Pandu, selamat malam Pak Toto, dan selamat malam semuanya. Ya, Pak, ini Pak Toto dengan Pak Pandu nih saya tanya langsung ya. Jadi nanti bisa dijawaban berdua, bisa dijawab berdua. Suara saya jelas nggak ya? Jelas.
Ya, ini kan di luar dugaan ya, pandemi corona ini kan, ya kan. Nah, sementara program Share Baitullah Ionet ini kan lahir sebelum ada corona. Tentunya Pak Pandu dan Pak Toto sudah hitung-hitung tuh biaya-biaya tentang keberangkatan umrohnya, ya kan. Nah, ini kan nabungnya 5 tahun, proteksinya 10 tahun, ya kan. Nah, bila terjadi resiko meninggal dunia, ya kan, itu kan dapat satu paket umroh ya, dan uang tunai lah seperti itu. Nah, di situ kan disebutkan 25 juta, ya kan, paketnya Abinaya yang 25 juta. Nah, ada COVID nih, terjadi perubahan, ya kan, terjadi perubahan. Makanya kalau saya presentasenya ngomongnya enggak satu paket umroh senilai 25 juta dan plus 25 juta. Saya ngomongnya mendapatkan satu paket badal umroh dan uang tunai yang totalnya 50 juta kalau meninggalnya karena sakit setelah usia preminya 1 tahun. Kalau yang kecelakaan tanpa masa tunggu dia dapat 2 paket badal umroh dan uang tunai dengan totalnya itu nilainya 100 juta. Karena ya ini ada kenaikan. Jadi seperti itu. Halo, ya, paham Pak. Ya, nah makanya yang dari 25 juta itu kira-kira masuk nggak di era pandemi itu, Pak? Tadi kan udah disebutin harganya dari Abinaya 2.600, 26.900 sudah terjawab kan gitu. Salah satu paketnya. Terus kemudian keberangkatan. Ini kan mitra Ionet dari Sabang sampai Merauke nih Pak, ke depannya insya Allah, amin. Ya. Nah, tadi Bapak juga udah jelaskan kan masalah keberangkatan itu dari mana kan seperti itu. Nah, terkait dengan pandemi sekarang ada pesawat yang nggak bisa transit, harus langsung ke sana, ya kan? Terus harus ada di Jakarta lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dikomunikasikan juga kepada jamaah gitu kan. Maksudnya keberangkatan bisa nggak, kan ada juga yang bilang keberangkatannya dari mana gitu. Dari Jakarta, ada kos lagi gitu, seperti itu. Halo? Ya. Udah Pak J. Ya, oke. Ya, enggak, saya mau tambahin lagi sedikit kepada teman-teman semuanya nih. Ya kan. Kita kan bicaranya program Share Baitullah Ionet. Yang poinnya adalah nabung umroh, badal umroh, passive income. Nah, ini kan ada kerjasama artinya 3 perusahaan lah gitu. Tapi yang jelas yang paling berperan itu adalah Ionet dan Abinaya. Nah, di luar itu memang terkait dengan Baitullah, terkait dengan umroh dan haji, Abinaya punya program-program lain selain program Share Baitullah Ionet. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman semuanya yang lebih diutamakannya itu Share Baitullah Ionetnya dulu biar fokus, gitu kan. Biar fokus. Adapun nanti kalau di lapangan ya nggak ada jamaah. Ada jamaah yang mau nyakes atau apa, iya nggak apa-apa, yang penting dia ikut dulu, nabung dulu 300.000. Nah, kalau dia mau nabung cash atau yang lain-lain, ya saya bilang, kalau ditanya, ada nggak program ini? Bisa, ada, semua juga ada, gitu. Semuanya ada, mau yang pakai dana talangan ada, mau yang cash juga ada, kan gitu. Jadi seperti itu. Sinyal Pak J. Jadi diarahkannya nggak. Iya, ini lagi di Wisma Atlet, jadi sinyalnya agak kurang bagus. Ya, intinya seperti itulah, gitu intinya. Ya, terima kasih semuanya Pak Toto, Pak Pandu. Ya, alhamdulillah nih saya udah bisa komunikasi dengan Pak Pandu. Ya, selama ini kan saya komunikasinya dengan Pak Toto aja. Siapa ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaina bener lagi di Wisma Atlet nih. Ya Pak Jaina di Pemprov Pak. Iya. Pak Jaina kerjanya di. Ya Pak Pandu, kebetulan
Saya ini di Pemprov DKI, saya ini Satpol PP, kebetulan saya dinasnya di Kecamatan Kemayoran gitu ya, Wisma Atlet termasuk wilayah kita lah gitu. Oke. Ini saya lagi patroli malam Pak, ini PSBB nih, bubarin pedagang-pedagang yang masih dagang-dagang kerumunan. Ya, ini saya sempetin nih sambil nyetir, sambil ngezoom, sambil ngingetin masyarakat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Jainal ini leader Ibu Alita Pak. Jadi nanti yang roadshow saya sama Pak Jainal yang ke Jawa Timur Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nanti bisa ketemu. Ya nanti ketemu di sana Pak Jainal juga. Ya. Oke. Mungkin saya jawab dulu ya Pak Toto ya. Ya silakan Pak. Oke, jadi alhamdulillah kalau misalkan Pak Jainal nanti bisa ketemu Pak. Nah, alhamdulillah selamat bertugas juga. Alhamdulillah sebenarnya dengan pertanggungan ya, nilai pertanggungan yang sudah dibuat dari awal dengan bisa saja kalau misalkan Pak Jainal menyebutkan seperti itu, bahwasanya itu akan dapat badal sekian. Nah, berapa sebenarnya yang akan didapat, yaitu yang tertulis di dalam kontrak dan akadnya itu semuanya ya, di akad itu juga semuanya. Itu adalah nilai 25 juta dan 50 juta. Nah, itu adalah nilai umroh semua start dari Jakarta. Pertama itu. Ya, semua start dari Jakarta, dan kemudian 25 jutanya adalah yang akan memberikan ataupun bertanggung jawab untuk nilai 25 juta adalah tentunya Abinaya, dan kemudian berapa harga umrohnya. Nah, Abinaya lah yang akan mengolah ataupun menentukan mereka satu kamar berdua, bertiga, dan berempat. Maka Abinaya yang akan menentukan itu. Jadi, insya Allah sebenarnya dengan 25 jutanya, ya baik itu di 5 tahun ke depan, ya insya Allah sebenarnya akan cukuplah untuk mereka. Ya, kecuali ya yang tadi yang mungkin Pak Jailani juga informasikan, kalau di masa begini pandemi ini seperti apa? Ya, masa pandemi adalah di luar dari kondisi tersebut. Ya. Nah, insya Allah kalau di 5 tahun ke depan, ataupun jika terjadi ada resiko, misalkan setelah dia ngikut, kemudian meninggalnya akibat kecelakaan misalkan. Nah, itu kan tetap akan ada nilai pertanggungan yang akan keluar. Yang akan dikeluarkan oleh dari pihak asuransi. Nah, insya Allah dari situ sebenarnya berapa nilainya yang masuk enggak untuk ini? Insya Allah Pak, kalau memang itu ada jamaah yang atau ahli warisnya yang akan diberangkatkan juga semuanya, berapa nilainya juga semuanya, ya sebenarnya mengikuti dengan harga yang sekarang. Ya tentunya kita akan informasikan, karena pandemi ini adalah merupakan istilahnya bencana kalau kita bilang dalam ini adalah musibah, ataupun kita bilangnya yang biasa di dalam surat perjanjian itu, dalam akad itu adalah force major, Pak. Ya, force major ya. Force major bahasa Inggris, tapi bilangnya bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya, bencana lah. Istilahnya force major itu istilahnya dalam bahasa Indonesia bencana alam yang benar-benar tidak kita ketahui sama sekali, dan kemudian itu mengakibatkan krisis menyeluruh gitu ya, menyeluruh dalam arti bukan hanya satu tempat aja, bahkan sekarang dunia. Nah, ini tentunya akan disesuaikan dengan apa yang ada saat ini. Kalau misalkan dia maksimum adalah tahun 25 juta, ternyata harganya sekarang 26,9, ya memang mau tidak mau ya kita sarankan untuk mereka paling tidak ya tidak memberangkatkan terlebih dahulu sampai dengan harga yang cukup. Kalaupun mereka menginsist untuk berangkat pada saat ini juga semuanya, ya mau tidak mau mereka harus membayar tambahan dengan itu. Karena dari yang sekarang pun, entah kemarin, ya ambil contoh ya, kemarin itu jamaah yang kemarin itu tidak ada pandemi dan sudah berangkat, itu misalkan harga 25 juta. Sekarang mereka mau berangkat, yang tadinya mereka bilang adalah mereka harus berangkat dengan Saudi Airlines yang tidak transit ya, kemudian harganya sekarang naik. Ya kita harus informasikan, memang harganya saat ini harus tidur berdua, yang kemarin harus mereka tidur berempat, kalau mereka mau pergi sekarang harus tidur berdua. Maka mereka harus menambah.
biaya perbedaan harga itu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Nilainya insya Allah sebenarnya kalau dihitung 25 juta, jika kembali normal dalam arti adalah tidak ada pandemi dan pandemi ini sudah tertanggulangi lah. Insya Allah itu sudah cukup sebenarnya. Ya, dengan hotel yang kita tentukan. Karena kan kita tidak sebutkan di situ. Nilai umrohnya, nilai yang mana semuanya. Apakah itu nilai yang paling tinggi kah, yang terendah kah, yang sedang kah, kita nggak sebutkan. Kita adalah berikannya sebenarnya adalah nilai 25 dan paket umroh senilai itu gitu. Nah, kita akan menyesuaikan itu juga. Tapi insya Allah Abinaya akan membantu itu. Kalau misalkan nilai 25 juta, walaupun Abinaya ada grup juga semuanya, mereka bisa diikutsertakan dengan grup itu. Insya Allah Abinaya komitmen dengan apa yang sudah diinformasikan dan akad yang sudah ditandatangani itu aja. Jadi insya Allah harga itu cukup. Dan insya Allah kalau mereka mau pergi di masa pandemi ini, cukup apa enggak? Tadi saya bilang. Karena ada ketentuan khusus. Karena yang akan kita berikan adalah harga umroh dengan kapasitas kamar berempat. Maka itu kita bilang cukup. Tapi kalau satu kamarnya berdua, maka mereka harus menambah pembayaran itu. Gitu. Insya Allah Ya, jawaban ya, Pak. saya. Siap Pak Pandu, paham? Paham Pak Jenal ya. Ya intinya semuanya sih kita sudah kalkulasi Pak Jenal. Jadi dengan kata lain sebenarnya di dalam paket itu kan sebenarnya banyak unsur-unsur yang lainnya. Yang dimana kalau kita bilang apabila terjadi resiko, ini kan yang kita bilang kan badal umrohnya Pak. Badal umroh itu kan banyak sekali kos-kos Pak. Ya yang tidak kita akan cut ke sana. Contohnya ya teman-teman berangkat dari tabungannya, ya teman-teman tahu pasti kan dapat ada bonus keberangkatan kan seperti yang teman-teman udah tahu semua. Nah kalau yang di badal umroh ini kan sudah pasti nggak ada. Jadi banyak sekali kos-kos Pak yang sudah kita perhitungkan Pak, sehingga dengan angka 25 juta itu ya itu sudah melalui perhitungannya matang oleh pihak Abinaya. Dan kita juga kan pasti banyak sekali subsidi dari kita ada rekening Tabaru juga ya banyak unsurnya Pak. Kurang lebih gitu Pak Jenal ya. Halo Pak Jenal. Iya siap Pak, monitor. Iya bisa dipahami. Ya habis itu yang tadi apalagi Pak J ya? Oh soal itu ya. Ya, masalah program Syiar Baitullah Ionet kan salah satu program dari Abinaya. Ya, sementara juga masih banyak lagi program-program yang lain gitu. Ya. Kalau saya ketemu juga jamaah-jamaah yang seperti itu, calon-calon jamaah yang seperti itu. Pak, gimana kalau saya mau cash? Bisa nggak? Bisa, tapi di luar program ini. Kalau saya jawabnya begitu. Bisa, tapi di luar program ini gitu kan. Nah, ikut dulu lah program ini gitu. Tapi kalau yang ada uang cash ya silakan gitu kan, seperti itu. Baik. Halo? Ya ini. Nah, maksud saya itu jamaah yang enggak program Syiar Baitullah Ionet. Jadi fokusnya di program ini dulu. Adapun nanti ketemu di lapangan, ada calon-calon jamaah yang mau cash, yang mau pakai dalangan, ya silakan aja. Tadi kan Pak Pandu udah jelaskan tuh, ya kan dikoordinasikan lagi lah dengan manajemen Ionet dan Abinaya seperti itu. Oke siap Pak. Ya lo. Itu sangat setuju tuh Pak Jainal kasih usulannya ke tim sangat bagus. Iya gitu Pak. Jadi maksudnya bukan berarti dikasih ke travel yang lain, tetap kita Abinaya gitu. Maksudnya cuman di bawah koordinasi Ionet gitu. Kalau umpama sudah ada Bu Ita dari dulu udah saya ini bicarakan kan kita seperti pasti itu ya. Ya kalau Mama ada seperti itu kita pasti kasihkan. Nah umpama kalau Mama perwakilan Ionet lebih dekat ke sini, ada base camp-nya kan kita lebih enak. Di mana kantornya? Ini di sini kan seperti itu. Tapi kalau kita ngomong tetap kantornya Jakarta, aduh jauh banget kan seperti itu loh Pak. Ya nanti persoalan kantor dan perwakilan nanti kita bahas mungkin nanti di sana ya Bu Lita ya. Siap, iya Pak. Kalau umpama untuk Syiar yang utama yang pasti program Ionet lah.
Oke, siap Bu. Itu. Makasih Pak. Yuk. Pak J, ada lagi Pak J? Cukup Pak, cukup. Siap, thank you Pak Sangat J. jelas. Ya mungkin teman-teman ada lagi yang lain? Ya. Ada yang mau nanya lagi? Ini Bu Eva, monggo mau tanya Pak Sis, monggo mumpung ada Pak Pandu sekarang. Sementara sudah cukup, Mbak. Nanti kan kita ketemu. Barangkali buru-buru kepingin ngobrol dengan Pak Pandu. Pak Sis mungkin? Mbak Marisa, silahkan. Mungkin siapa lagi? Bu Lilik? Bu Linda? Oke teman-teman, apa sudah cukup? Halo. Kalau saya cukup Pak, karena nanti kita kan lebih banyak lagi yang diobrolin di sini. Oke. Saya juga sudah cukup, Pak. Siap Bu. Saya juga sudah cukup. Oke teman-teman, kalau cukup Pak Pandu ada yang lagi mau disampaikan Pak Pandu? Oke, mungkin terakhir dari saya ya. Jadi ini mungkin sedikit aja menyinggung mengenai program IONET yang sudah dijalankan hampir di 2 tahun ini. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya yakin lah kalau masalah jualan mungkin Ibu Bapak rekan semuanya lebih tahu lah motif pasar di bawah seperti apa. Tapi yang jelas program ini adalah program jangka panjang ya, untuk mereka bisa melakukan ibadah umroh, dan ibadah umroh ini bukan juga dikhususkan untuk yang ikut dengan program tabungan Syiar Baitullah ini, tapi juga bisa diperuntukkan untuk orang lain. Jadi intinya pasar ini sangat terbuka sekali dengan kondisi bayar tabungannya 10.000 per hari. Ya, nah itu sangat murah sekali, dan itu sebenarnya punya pasar yang cukup luas. Dan kemudian insya Allah Abinaya dengan apa yang sudah dikomitmenkan, kita bisa membantu masyarakat, terutama mereka yang ingin pergi ke Baitullah, baik itu mereka agen ataupun jamaahnya, itu punya tujuan yang sama. Intinya adalah cari barokahnya. Insya Allah rezekinya akan masuk secara tidak langsung ataupun secara menyambung dengan barokah yang didapat. Jadi selamat untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bisa bergabung dengan IONET Syiar Baitullah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya didekatkan ke Baitullah dan juga bisa melakukan ibadah umroh dan haji dengan hasil yang dapat dari melakukan Syiar Baitullah. Itu saja dari saya. Amin. Amin, amin, ya rabbal Amin, alamin. amin, ya rabbal Karena alamin. tekad yang dijalankan ini adalah tekad menuju ke Baitullah, itulah yang harus paling enggak ditekankan. Karena tidak ada semua umat muslim yang tidak ingin ke Baitullah. Jadi sebelum dipanggil ke rahmatullah, punya tekadkan untuk bisa pergi ke Baitullah. Itu saja dari saya. Mungkin kita bisa nanti di lain waktu dan bisa tatap muka insya Allah di mana, di Surabaya ataupun di mana nanti yang ditentukan oleh Pak Toto nanti tanggal 28 ya. Insya Allah bisa ketemu. Bismillah, semuanya panjang umur. Oh ya Pak Pandu, Pak Pandu. Gitu. Dari saya itu aja. Amin. Atau mungkin ada yang mau tambahan yang lain, silakan. Tadi ya Pak Janal. Ada Pak Pandu, tambahan dikit nih. Boleh, Bu? Ya. Saya mau tahu dong kantor perwakilan yang sudah menjadi perwakilan Abinaya itu di mana aja Pak Pandu? Ya. Tadi kan Saat di Probolinggo kita punya, ya, di Probolinggo itu sebenarnya kita punya di pesantren, ada Pak. gitu kan. Di pesantren, Pak.
Ya, itu di pesantren. Tapi alhamdulillah kita tutup. Alhamdulillah kita tutup karena apa? Karena masih punya sangkutan dengan Abinaya. Jadi kita tutup dan kita anggap Probolinggo itu zero, nggak ada, kosong. Nah, kemudian di Surabaya itu kita punya kerjasama dengan salah satu travel konvensional. Namanya Travel Smiling Tour. Nah, kita punya kerjasama dengan itu karena mereka punya kontrak juga di Jakarta. Mereka itu menjual semua produk umrohnya adalah produk umroh Abinaya. Jadi semua cabang yang ada berbunyi Smiling Tour itu menjual produknya Abinaya. Ya, karena kan mereka nggak bisa jualan, maka mereka jualannya adalah jual apa? Jual produk itu. Dan mereka kita anggap sebagai perwakilan Abinaya. Maka itu di Surabaya ada nggak perwakilan? Ada, tapi secara penjualan aja, bukan benar-benar itu adalah Abinaya. Jadi mereka menjual produk Abinaya, produk konvensional, umrohnya saja menjual. Tidak ada produk yang lainnya seperti halnya Ionet, yang mereka menjual pure paket umrohnya. Di Surabaya kita punya. Kemudian kita punya di Semarang dan punya di Wonosobo. Kemudian di Jakarta juga ada beberapa. Kemudian di Kalimantan Selatan di Banjarmasin kita punya ada. Medan kita pernah buka tapi tutup saat ini karena apa? Ya karena kemarin itu karena bukan kasus sebenarnya, karena kita punya komisaris, salah satunya Pak Erick Thohir dan Pak Garibali Thohir. Pak Erick Thohir menjadi satu pro dengan istilahnya dipercaya oleh Pak Jokowi. Nah, mereka di sana pro-nya pro ini. Nah, inilah yang terjadi jadi mereka tutup sementara. Tapi kita udah punya sebenarnya di Medan punya, tapi tidak aktif. Ya. Nah, bagi yang rekan-rekan semuanya, nanti kalau misalkan mau buka di mana, itu informasikan aja ke kita. Jadi kita bisa jelaskan secara detail seperti apa sebenarnya untuk menjadi perwakilan. Itu saja ya Pak. Siap Pak Pandu. Oke teman-teman, udah nggak ada lagi ya, udah cukup ya? Cukup Pak. Oke, makasih. Oke, kalau teman-teman cukup, mungkin Zoom meeting kita tutup aja. Ya, Pak Pandu, terima kasih untuk waktunya Pak Pandu ya. Sama-sama Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Pandu. Kita nanti tinggal setup untuk nanti saya telepon Pak Pandu untuk setup roadshow ya Pak ya. Ya. Oke, kalau gitu Zoom meetingnya kita tutup ya teman-teman semua ya. Oke, siap. Sampai Terima kasih banyak semuanya. hari Jumat ya. Terima kasih Pak Pandu, Pak Toto, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa Jumat undang mitranya ya. Siapa? 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 Siap. Pak Toto. Ya Pak. Ini Siap. sama Pak. Iya Pak Pandu. Saya izin live ya. Iya Pak. Ya oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Pak Jai. Siapa kita? Pesiar Pesiar Baitullah. Baitullah. Ionet Indonesia. Go Baitullah. Go Diamond. Go Baitullah. Allahu Akbar. Yes. Ya, ratain nih dari Ada Sabang yes. sampai Merauke nih, ratain. Ini akan proyek besar nih. Pesiar Allahu Baitullah. Akbar. Yes. Ya, Punya mantap. Pak Jai nggak pakai yes Pak. Allahu Akbar aja. Khusus Pak Jai itu. Udah ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jai. warahmatullahi wabarakatuh. Weh, sampai 26 orang hari ini, lumayan.